Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Connected. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Eki menjalani sidang peninjauan kembali. Kuasa hukum Saka Tatal menghadirkan novum atau bukti baru yang diajukan kepada majelis hakim. Lalu bagaimana pembuktian dalam sidang PK? Apakah sidang peninjauan kembali ini dapat menjadi jalan bagi Saka Tatal memulihkan nama baiknya? Kami bahas bersama Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat siang, Pak Fikar. Selamat siang, Tiffany. Selamat siang juga semua. Terima kasih Pak Fikar sudah bergabung bersama Connected siang hari ini terkait dengan sidang PK peninjauan kembali Saka Tatal. Baik, Pak Fikar, kalau nantinya sidang ini dikabulkan, dinyatakan bahwa Saka Tatal bukanlah pelaku tindak pidana, apakah kedepannya atau hasilnya nanti akan ada ganti rugi bagi Saka Tatal? Misalkan dengan pemulihan nama baik, kemudian pemulihan hak-haknya karena yang bersangkutan sudah menjalani putusan pidana 8 tahun. Iya, oke. Ini kan proses peninjauan kembali dengan dasar adanya bukti baru, gitu ya. Bukti baru atau novum. Novum itu sebenarnya artinya keadaan baru, bukan bukti baru ya. Keadaan baru yang ketika perkara itu disidangkan ada tapi tidak dipertimbangkan oleh hakim atau ada tapi tidak menjadi bagian dari fakta persidangan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan bukti baru, fakta baru gitu ya. Novum itu artinya fakta baru. Oke. Nah, kalau kemudian Saka Tatal ini bisa membuktikan dengan alat bukti novum ini tadi ya, ada bukti baru bahwa dia memang tidak bersalah gitu ya, maka kemungkinannya dia akan dibebaskan gitu ya, akan dibebaskan dari penghukuman. Apalagi kan waktu itu kalau tidak salah Saka Tatal itu masih anak-anak gitu ya, masih anak-anak, sehingga kemudian sangat mungkin gitu ya bahwa tuduhan terhadapnya itu adalah tidak tepat gitu. Nah, karena itu kemudian dia bisa dibebaskan. Nah, dengan dibebaskannya Saka Tatal tentu saja secara yuridis kan dia memang sudah menderita kerugian ya, baik fisik maupun psikis gitu ya. Dia ditahan selama 8 tahun, kemudian banyak lagi ya, artinya mungkin juga pengaruhnya terhadap pendidikannya jadi macet dan sebagainya. Nah, ini bisa menimbulkan kerugian. Nah, siapa yang akan mengganti kerugian ini gitu kan? Ya mestinya ya negara ya, karena negara adalah penanggung jawab proses penegakan hukum pidana gitu. Nah, jadi ini bisa dituntut tersendiri gitu ya, dituntut tersendiri. Apakah itu melalui gugatan perdata, umpamanya gugatan perbuatan melawan hukum ya, tentu saja yang akan digugat adalah negara, dalam ini juga kepolisian yang kemudian menempatkan dia sebagai tersangka gitu. Nah, yang kemudian ini akan diproses, tetapi intinya adalah dia harus mendapat ganti rugi dari negara atas kerugian yang dideritanya selama ini, begitu. Baik, Pak Fikar, bentuk ganti rugi yang bisa didapatkan nantinya seperti apa? Kemudian kalau tadi Pak Fikar sampaikan, yang bersangkutan kalau nantinya sidang PK ini dikabulkan, bisa membebaskan dia dari hukuman. Tapi yang bersangkutan sudah menjalani hukuman selama 8 tahun dari tahun 2016. Nah, ini bagaimana mekanismenya, Pak Fikar? Iya. Nah, karena itu dulu ketika lahirnya lembaga peninjauan kembali ini juga kan kasusnya sama sebenarnya. Sebelum KUHP lahir ya, KUHP itu tahun 81, itu tahun 79-an ya, Sengkon Karta itu ya, dia juga salah tangkap juga sama, sudah menjalani hukuman. Nah, artinya pengadilan akan merehabilitasi nama baik dia ya. Nama baik dia, kemudian dia dianggap bukan pelaku, ya, dia dianggap bukan pelaku dan dia direhabilitasi dan diputihkan namanya. Nah, istilahnya dia bukan pelaku dari kejahatan yang selama ini hukumannya dia rasakan. Nah, itu tadi kompensasinya sebenarnya menurut saya bisa juga sekaligus dituntut di dalam PK ini ya. Tapi mungkin itu belum diajukan gitu ya. Ya mungkin diajukan. Jadi dia bisa diajukan tersendiri nanti dengan gugatan perdata umpamanya ya, gugatan perdata kepada negara ya, dalam hal ini umpamanya kepolisian, kejaksaan
dan negara yang bertanggung jawab atas kerugiannya. Begitu, Mbak. Oke, kalau untuk kompensasi dari dugaan penyiksaan atau perlakuan tidak pantas yang disampaikan oleh Saka Tatal yang pernah ia dapatkan pada tahun 2016, kompensasi ganti ruginya bagaimana, Pak Fikar, jika memang itu terbukti ya? Iya, ya, jadi kan gini, penegakan hukum pidana itu kan terdiri dari tiga fase. Ya, pertama mencari peristiwanya, yang kedua penyidikan, yang ketiga penuntutan di pengadilan. Gitu. Yang memastikan dia bersalah dan harus menjalankan hukuman adalah penuntutan di pengadilan, peradilannya, gitu. Ya, peradilannya. Jadi yang akan dibatalkan itu nanti putusan peradilannya, putusan peradilan yang menghukum Saka Tatal, itu yang akan dibatalkan. Ya, nah, karena kemudian dibatalkan, maka proses-proses sebelumnya menjadi tidak sah, gitu. Penuntutannya, penyidikannya. Nah, termasuk penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Polisi ini kan punya dua fungsi, dua kewenangan yang besar. Ya, yang pertama di penyelidikan dia mencari peristiwa. Dia bisa mengundang orang sebanyak-banyaknya untuk menyimpulkan ada peristiwa pidana atau tidak. Kemudian di penyidikan. Nah, di penyidikan itu memeriksa pihak-pihak yang memang betul-betul terkait, yang melihat, mendengar, menyaksikan atau bahkan merasakan sendiri atau melakukan sendiri pelaku, umpamanya ya. Nah, itu di penyidikan. Nah, kalau di penyidikan ini kemudian terjadi penganiayaan itu tadi, nah sekarang kan ada banyak yang kemudian bicara katanya ya, bahwa dia dipaksa untuk mengaku ya karena dipukulin atau dan sebagainya segala macam gitu ya. Nah, ini kan bagian dari proses penyidikan. Nah, sekarang persoalannya adalah bisa nggak dibuktikan itu, gitu. Itu jadi persoalan ya. Bahwa dia tidak bersalah, oke, umpamanya itu putusan pengadilan, udah selesai itu ya. Nah, bahwa dia pernah ditahan dan pernah dipukuli gitu ya. Kalau dia jadi cacat, ya itu masih bisa ada indikator gitu bahwa iya dipukulin, kemudian tangannya menjadi cacat atau apa, ada buktinya gitu ya. Nah, tapi sekarang ketika mendalilkan ada pemukulan, ada penyiksaan dan sebagainya, ya. Nah, kalau tidak ada alat bukti yang lain yang bisa membuktikan, nah ini yang agak repot gitu. Nah, kecuali terpidana yang lain itu mau menjadi saksi menyatakan itu. Oh iya, saya melihat Saka Tatal dipukulin sehingga dia ngaku gitu. Ayo, saya melihat waktu itu Saka Tatal disiksa, dimasukkan ke dalam kamar dan sebagainya. Itu ini bisa kuat gitu ya. Itu yang ini yang bisa dipersoalkan gitu. Tapi kalau tidak itu agak sulit. Tetapi soal ganti rugi itu sudah selesai. Maksud saya dengan dia dinyatakan tidak bersalah, ganti rugi pasti harus dapat gitu. Artinya harus dibayar itu ganti rugi oleh negara gitu ya. Dengan pengorbanan dia selama ini. Begitu, Mbak. Pak Fikar, Anda melihat dengan sidang peninjauan kembali ini bisa saja menjadi efek domino tidak ke depannya? Artinya sekarang masih ada 7 terpidana yang masih di penjara gitu menjalani hukuman, sehingga misalkan efek dominonya adalah sidang PK ini bisa membebaskan 7 terpidana lainnya, atau juga sidang PK dari Saka Tatal kemudian juga Peggy Setiawan kemarin ini bisa dijadikan sebagai novum baru dan juga tersangka atau pelaku tindak pidana lain yang mengajukan PK yang sama. Iya, bisa. Artinya ini kan salah satunya novumnya adalah putusannya Peggy, ya itu putusannya Peggy pasti menjadi novum juga itu. Salah satunya adalah menjadi novum. Karena ternyata ya Peggy tidak melakukan kan gitu ya, bukan Peggy yang melakukan yang memang melakukan tindak pidana dan sebagainya. Nah, ini bisa. Artinya kalau kemudian persoalannya kan gini, apakah Saka Tatal itu bagian dari 7 terpidana yang dihukum itu gitu ya? Apakah dia bagian dari itu gitu, ataukah dia ada bagian lain? Maksud saya ada peristiwa lain yang kemudian diikutkan gitu. Nah, itu yang jadi soal itu nanti. Karena itu putusan pengadilan putusan PK ini menjadi strategis gitu. Bagaimana sebenarnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang akan nanti dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung mengenai peristiwanya
gitu ya. Oke. Apakah peristiwa yang menyangkut zakat tatal juga bagian dari peristiwa yang menyangkut 7 orang itu? Maka dia akan punya efek domino. Kalau peristiwa yang terjadi terhadap zakat tatal itu juga bagian dari peristiwa yang terjadi terhadap 7 orang tahanan yang sekarang ditahan, maka itu bisa menjadi efek domino dan bahkan bisa dijadikan dasar untuk mengajukan PK juga gitu. Nah, Oke. seperti itu, Mbak. Baik, kita akan pantau bagaimana perkembangan dari sidang peninjauan kembali karena ini juga pasti akan masih terus berlanjut di sidang-sidang berikutnya. Terima kasih Pak Fikar, Iya. Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Oke. Trisakti sudah bergabung dengan kami. Selamat siang Pak Fikar. Oke, siang.